Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembahasan soal matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teorema Vieta, yaitu teorema yang digunakan untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan polinomial. Kata Vieta itu sendiri merupakan nama dari matematikawan asal Prancis, yaitu Franciscus Vieta, yang banyak bergelut di bidang aljabar. Nah, untuk yang pertama, sebelum kalian mempelajari teorema Vieta, kalian pasti sudah pernah mempelajari cara menentukan faktor dan akar suatu persamaan kuadrat. Misalkan seperti ini. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Tentu kalian sudah pernah belajar tentang cara memfaktorkan. Misalkan kita ingin memfaktorkan x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Tentu caranya adalah dengan mencari perkalian yang menghasilkan 4 kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 5. Dan kita akan memperoleh perkalian yang hasilnya 4 adalah negatif 1 kali negatif 4 yang dijumlahkan adalah negatif yang kalau kita jumlahkan menghasilkan negatif 5. Sehingga kita memperoleh pemfaktoran x kurang 1 kali x kurang 4 sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan faktor dari persamaan kuadrat berikut ini adalah x kurang 1 dan x kurang 4. Untuk mencari akar-akarnya, kita bisa menyamakan faktor tersebut dengan 0, sehingga menghasilkan x kurang 1 sama dengan 0, atau x kurang 4 sama dengan 0, sehingga menghasilkan x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Dari sini kita memperoleh dua akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Akar pertama kita sebut sebagai x1, akar kedua kita sebut sebagai x2 sama dengan 4. Karena yang diminta adalah jumlah dan hasil kali akar-akarnya, ketika kita ingin menjumlahkan, cukup kita jumlahkan saja x1 tambah x2, hasilnya adalah 1 tambah 4, yaitu sama dengan 5. Kalau kita ingin kalikan, cukup kita kali x1 kali x2, 1 kali 4 sama dengan 4. Sehingga jumlahnya adalah 5 dan hasil kali akar-akarnya adalah 4. Nah, kalian tentu juga sudah mempelajari tentang cara mencari jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. Misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, untuk mencari jumlah dari akar-akarnya, rumusnya adalah negatif b per a. Sementara untuk mencari hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya adalah dengan mengalihkan x1 kali x2, yaitu rumusnya adalah c per a. Nah, a, b, dan c merupakan koefisien dari variabel-variabel dari persamaan kuadrat tersebut. A merupakan koefisien dari x kuadrat, B merupakan koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Sehingga jika kita ingin menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berikut, yaitu x kuadrat kurang 5x tambah 4, kita bisa lakukan cara seperti ini. X kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 4. Sehingga untuk mencari jumlah akar-akarnya x1 tambah x2, rumusnya adalah negatif b per a. B-nya tadi negatif 5, A-nya 1, sehingga negatif ketemu negatif itu jadinya positif. 5 bagi 1 hasilnya 5. Kemudian untuk mencari hasil kali kedua akarnya, rumusnya adalah C per A, C-nya 4, A-nya 1, sehingga 4 per 1 menghasilkan 4. Sehingga kita peroleh x1 kali x2 sama dengan 4. Sama dengan ketika kita mencari akarnya satu per satu. Nah, jadi rumus-rumus ini merupakan salah satu contoh dari teorema Vieta, khususnya untuk polinom berderajat 2. Karena polinom berderajat 2 biasa juga kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Sehingga untuk polinom berderajat 2 kita bisa menuliskan rumusnya seperti berikut. Misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Ini kita sebut sebagai jumlah akar-akar dari suatu persamaan polinomial. Kemudian x1 kali x2 adalah c per a.
Nah, ini kita sebut sebagai hasil kali kedua akar. Ini untuk polinom berderajat 2 atau untuk persamaan kuadrat. Bagaimana jika kita ingin mencari untuk polinom berderajat 3? Misalkan X1, X2, dan X3 adalah akar-akar dari polinom berderajat 3, berarti kita mulai dari pangkat 3 ya. AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Nah, karena polinom berderajat 3, akarnya pasti juga ada 3. Nah, pertama jika kita ingin mencari jumlah setiap akarnya. Jadi jika setiap akar yaitu X1, X2, X3 kita jumlahkan, rumusnya sama, yaitu negatif B per A. Jadi ini kita sebut sebagai jumlah akar-akar. Nah, hanya yang membedakan di tahap ini. Jika kita ingin menjumlahkan dua akar, nah, setiap dua akar, karena di sini terdapat 3 akar, jika kita menjumlahkan setiap dua akar, berarti X1 kali X2, kita mengalihkan tapi setiap dua akar. X1 kali X2, kemudian dijumlahkan dengan X1 kali X3, kemudian kita jumlahkan dengan X2 kali X3. Nah, kita menjumlahkan dari hasil kali kedua akarnya. Menjumlahkan hasil kali kedua akar. Jadi saya ulang ya. Jika kita ingin menjumlahkan hasil kali kedua akarnya, rumusnya adalah C per A. Seperti ini. Kemudian untuk mencari hasil perkalian dari ketiga akarnya, nah, baru kita menggunakan rumus negatif D per A. Jadi ini ada polanya ya. Jadi pola rumusnya ini memang agak kelihatan agak rumit untuk dihafal, tapi sebenarnya tidak. Jadi di sini ada polanya negatif, positif, negatif. Jika kita ingin menjumlahkan satu-satu akar, jadi polanya adalah negatif. Kemudian jika setiap dua-dua akar positif, nah, kalau sudah 3 akar berarti kembali ke negatif. Kemudian ini berurutan, B, 1 akar B, 2 akar menggunakan C, 3 akar menggunakan D. Penyebutnya selalu A. Ya. Yang terakhir ini kita sebut sebagai hasil kali ketiga akar. Sama saja kalau kita ingin mencari untuk polinom berderajat 4. Nah, untuk polinom berderajat 4, misalkan X1, X2, X3, dan X4 adalah akar-akar dari polinomial berderajat 4 berikut. Untuk mencari jumlah akar-akarnya, jadi setiap satu-satu akar kita jumlahkan, itu rumusnya adalah negatif B per A. Kemudian jika kita ingin menjumlahkan hasil kali dari setiap perkalian dua-dua akar, jadi 2 buah akar kita kalikan, karena tadi negatif berarti sekarang positif, B berarti sekarang C. Ini adalah jumlah hasil kedua akar. Kemudian jika kita ingin menjumlahkan hasil perkalian dari setiap 3 buah akar, jadi 3 akar, 3 akar, 3 akar kita kalikan, negatif, positif, negatif, B, C, D. Jadi ini kita gunakan D kembali. Nah, ini merupakan jumlah hasil kali ketiga akar. Kemudian yang terakhir hasil kali dari keempat akarnya. Rumusnya adalah negatif, E per A. Jadi kita tidak lagi menggunakan negatif. Nah, ini merupakan hasil kali keempat akar. Ini memang agak rumit untuk dihafal, nah, tinggal dibiasakan saja, mudah-mudahan cepat dipahami pola dari cara menghafal rumus tersebut. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Oh ya, ini sebelumnya ini merupakan teorema Vieta secara lengkap. Nah, silahkan diperhatikan. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Pertama contoh 1. Salah satu akar persamaan 2x pangkat 4 kurang mx pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 adalah 1. Tentukanlah nilai dari, nah ada 2 pertanyaannya. Yaitu yang pertama x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Yang kedua adalah hasil kali 3 akar lainnya. Nah, dari contoh soal ini kita memperoleh suatu petunjuk. Pertama, salah satu akar persamaannya adalah 1. Nah, karena 1 adalah akar, maka 1 bisa kita substitusi ke polinomial tersebut. Karena 1 merupakan akar. Sehingga 1 kita bisa substitusi. Nah, jika 1 kita substitusi, hasilnya adalah 2 kali 1 pangkat 4 kurang M kali 1 pangkat 3 kurang 8 kali 1 pangkat 2 tambah 17 kali 1 dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga 1 pangkat 4 hasilnya 1 kali 2 itu 2, 1 pangkat 3 1 kali M, 1 pangkat 2 1 kali 8 itu 8, kemudian 17 kali 1 17, lalu kita kurang 6.
Jika ini kita sederhanakan, menghasilkan 5 kurang M sama dengan 0. Sehingga nilai M sama dengan 5. Karena kita sudah memperoleh nilai M sama dengan 5, sehingga kita bisa memperoleh bentuk yang sempurna dari persamaan polinomial ini. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan polinomialnya secara lengkap, yaitu 2x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0. Sehingga kita bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi tadi baru kita mencari nilai M-nya agar mendapat persamaannya secara lengkap. Oke, pertama kita jawab soal bagian A. Nah, oke, sebelum kita jawab pertanyaan bagian A tadi, kita sudah memperoleh informasi dari bentuk lengkap dari persamaan polinomial ini, yaitu A-nya sama dengan 2 dari sini, kemudian B-nya sama dengan negatif 5, C-nya sama dengan negatif 8, D sama dengan 17, dan E sama dengan negatif 6. Untuk soal A, jumlah dari setiap akarnya. Nah, rumusnya adalah negatif B per A. B-nya adalah negatif 5, A-nya adalah 2. Negatif ketemu negatif, positif, jadi hasilnya positif 5 per 2. Kemudian B, hasil kali 3 akar lainnya. Nah, rumus yang kita punya adalah hasil kali dari keempat akar. Yang ditanyakan adalah hasil kali 3 akar lainnya. Tapi kan kita sudah tahu bahwa salah satu akarnya adalah 1. Kalau kita substitusi, salah satu akarnya adalah 1. Nah, nanti kita bisa masukkan 1 dikali X2 kali X3 kali X4. Jadi kita misalkan tadi akarnya yaitu X1 sama dengan 1 sesuai petunjuk soal. Kemudian kita masukkan nilai E sama dengan negatif 6 sesuai polinomialnya. Kemudian A sama dengan 2. Sehingga nanti hasilnya adalah X2 kali X3 kali X4 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu kira-kira. Lanjut ke soal nomor 2. Jika salah satu faktor dari persamaan 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 3x tambah 6 sama dengan 0 adalah x kurang 2, maka jumlah ketiga akar persamaan tersebut adalah, petunjuk utamanya adalah x kurang 2 merupakan faktor. Nah, karena x kurang 2 adalah faktor, maka 2 adalah akar dari persamaan tersebut. Jadi karena x kurang 2 ini adalah faktor, maka 2 yang ini itu merupakan akar. Nah, karena 2 akar, seperti pada contoh soal nomor 1, karena 2 merupakan akar, berarti 2 bisa kita substitusi ke persamaan polinomial yang ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai M. Sehingga kita bisa substitusi 4 kali 2 pangkat 3 tambah M kali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 tambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 3 8 kali 4 32, 2 pangkat 2 4 kali M 4M kurang 3 kali 2 6 ya. Plus 6 sama dengan 0. Min 6 tambah 6 hasilnya 0, sehingga 32 tambah 4M sama dengan 0. 4M sama dengan negatif 32, M sama dengan negatif 32 per 4. Sehingga kita peroleh M sama dengan negatif 8. Dari sini kita bisa memperoleh persamaan polinomialnya secara lengkap, yaitu 4x pangkat 3 kurang 8x kuadrat kurang 3x tambah 6 sama dengan 0. Pertanyaan dari soal nomor 2 yaitu jumlah ketiga akar persamaan tersebut. Nah, ini kan polinomial berderajat 3. Di mana kita sudah memperoleh A-nya 4, B-nya negatif 8, C-nya negatif 3, dan D-nya sama dengan 6. Untuk mencari jumlah ketiga akarnya kan sudah ada rumusnya. Yaitu rumusnya apa? Negatif B per A. Negatif B-nya adalah negatif 8, A-nya adalah 4, negatif ketemu negatif berarti hasilnya positif, 8 bagi 4 sama dengan 2. Dari sini kita sudah memperoleh jawabannya. Jumlah ketiga akar persamaan tersebut adalah 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 adalah jika persamaan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 8x tambah 8, kurang 18x tambah 8 sama dengan 0 memiliki dua akar yang saling berkebalikan, maka nilai P adalah, nah, di sini ada istilah dua akar yang saling berkebalikan. Perlu kalian ingat istilah berkebalikan ini dan harus dibedakan dengan istilah berlawanan.
Sebagai gambaran, misalkan 2. 2 itu adalah kebalikan dari 1/2. 5 adalah kebalikan dari 1/5. Bisa juga sebaliknya ya, 1/5 kebalikan dari 5. 1/2 kebalikan dari 2. Dan ini berbeda dengan berlawanan. Kalau berlawanan itu kaitannya dengan positif negatif. Misal 2 dan negatif 2, nah itu berlawanan. Kemudian 5 dan negatif 5 itu juga berlawanan. Nah, ini memiliki 2 akar yang saling berkebalikan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan terlebih dahulu, misalkan X1, X2, dan X3 adalah akar dari persamaan polinomial di atas. Karena ini adalah polinomial berderajat 3, maka akarnya juga ada 3. Misalkan akarnya adalah X1, X2, dan X3. 2 akar saling berkebalikan sesuai yang dikatakan oleh soal. Karena ada 2 akar yang saling berkebalikan, jadi misalkan akar yang satunya adalah X1, maka akar X2-nya adalah 1/X1. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. X1 sama dengan 1/X2. Atau bisa juga kita tulis X2 sama dengan 1/X1. Dari sini kita bisa memperoleh bahwa X1 kali X2 sama dengan 1 dengan memindahkan X2-nya ke ruas bagian kiri. Nah, karena kita sudah punya X1 kali X2 sama dengan 1, ini kita bisa manfaatkan. Manfaatkan di mana? Di sini. Misalkan X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif D per A, yaitu rumus perkalian dari 3 buah akar pada polinomial berderajat 3. Dari sini kita bisa memperoleh X1 kali X2 kan sama dengan 1, sehingga bisa kita ganti jadi 1. X3-nya tetap sama dengan X3. Sama dengan negatif D-nya 8. Ya, sesuai dengan urutannya A, B, C, D. Kemudian A-nya 2. Sehingga 1 kali X3 itu X3. Negatif 8/2 sama dengan negatif 4. Dari sini kita bisa memperoleh salah satu nilai akarnya, yaitu adalah negatif 4. Karena kita sudah punya salah satu nilai akarnya, yaitu negatif 4, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Kita sudah punya salah satu dari nilai akar, maka nilai akar ini bisa kita substitusi ke polinomial. Tujuannya apa? Untuk mencari nilai P. Nah, setelah kita peroleh nilai akarnya, kita substitusi masuk, sehingga kita dapatkan 2 kali negatif 4 pangkat 3 tambah P kali negatif 4 pangkat 2 kurang 18 kali negatif 4 tambah 8 sama dengan 0. Negatif 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 64 kali 2 adalah negatif 128. Negatif 4 pangkat 2 adalah 16, positif ya. Positif 16 kali P itu berarti 16P. Negatif 18 kali negatif 4 itu 72. Lalu kita tambahkan 8. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan negatif 128 tambah 72 tambah 8, hasilnya itu adalah negatif 48 tambah 16P sama dengan 0, sehingga kita peroleh 16P sama dengan 48. Negatif 48-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga kita peroleh nilai P sama dengan 48 bagi 16, yaitu sama dengan 3. Oke, sehingga kita bisa memperoleh nilai P. Kemudian contoh soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 seperti ini. Kedua akar dari persamaan X kuadrat kurang 63X tambah K sama dengan 0 merupakan bilangan prima. Tentukan nilai K yang mungkin. Nah, ini merupakan soal tentang persamaan kuadrat karena berderajat 2. Berarti dari polinomial berderajat 2 ini kita bisa memperoleh informasi jika akarnya kita jumlahkan, rumusnya adalah negatif B per A, yaitu negatif B-nya adalah negatif 63, A-nya 1, sehingga jika kedua akarnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 63. Kemudian jika kita kalikan X1 kali X2, rumusnya adalah C per A sama dengan C-nya K, A-nya 1, K per 1 sama dengan K. Nah, dari soal kita memperoleh informasi bahwa jumlah kedua akarnya adalah 63, kemudian hasil kali kedua akarnya adalah K. Yang dicari adalah nilai K, di mana kedua akarnya adalah bilangan prima. Karena yang kita cari adalah nilai K, maka cukup mencari dari X1 dan X2-nya.
Setelah mendapatkan nilai dari X1 dan X2, cukup kita kalikan untuk mendapatkan nilai K. Bagaimana cara mencari nilai X1 dan X2? Nah, ingat petunjuk sebelumnya, petunjuknya adalah X1 dan X2 adalah bilangan prima. Karena X1 tambah X2 sama dengan 63, nah X1 tambah X2 sama dengan 63. Dan bilangan prima yang berjumlah 63 itu hanya 2 dan 61. Ingat ya, karena bilangan prima ini jumlahnya 63, kita tidak akan mendapatkan bilangan prima yang lain selain 2 dan 61. Mengapa? Karena ini kan jumlahnya 63. Jumlahnya ganjil kan? Ganjil. Kalau kita ingin menjumlahkan dua bilangan untuk menghasilkan bilangan ganjil, maka kita harus menjumlahkan dua bilangan, yang satunya positif, yang satunya ganjil, yang satunya genap. Nah, genap tambah ganjil menghasilkan ganjil. Kalau genap-genap, hasilnya genap, ganjil-ganjil juga menghasilkan genap. Nah, sehingga untuk menghasilkan bilangan ganjil, kita harus menjumlahkan satu bilangan ganjil dan satu bilangan genap. Dan satu-satunya bilangan prima yang genap itu cuma 2. Sehingga bilangan prima yang lainnya pasti 61. Sehingga kita bisa memperoleh kedua akarnya, yaitu 2 dan 61. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai K, yaitu dengan mengalihkan X1 dan X2. Sehingga X1 kali X2 adalah 2 kali 61, yaitu 122. Dari sini kita memperoleh nilai K sama dengan 122. Oke, cukup untuk video kita pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena ini materi memang agak kompleks, ada banyak rumus-rumus yang perlu dihafal, makanya perlu kita ulang-ulang agar pola-pola untuk menghafal rumus tersebut bisa lebih dipahami. Oke, demikian video kali ini. Saya Pak Maulana, sampai jumpa di video selanjutnya.